Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran tematik dengan muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi bagi bangsa kita. Sebelum kita membahas makna proklamasi, terlebih dahulu mari kita ingat kembali apa yang terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata proklamasi kemerdekaan negara Indonesia berawal dari tentara Jepang yang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Mengetahui hal ini, para pemuda Indonesia berpikir bahwa negara Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan yang saat itu dipegang oleh Jepang. Kemudian para pemuda ini mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Insinyur Soekarno menolak dengan tegas untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu dengan alasan sebagai tanggung jawabnya dia sebagai ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hasil bentukan Jepang. Namun hal ini tidak menyurutkan tekad dari para pemuda. Akhirnya mereka menculik Soekarno dan Hatta dan mengamankannya di Rengas Dengklok dengan tujuan agar jauh dari pengaruh Jepang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok ini, kemudian rombongan Soekarno dibawa oleh Ahmad Soebardjo kembali ke Jakarta. Di Jakarta, mereka menuju ke rumah Nishimura untuk menyampaikan rencana persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Nishimura menolak dengan alasan sudah mendapat perintah dari serikat, yaitu Jepang, untuk tidak mengubah status dan keadaan Indonesia. Mengetahui hal ini, maka Insinyur Soekarno menyimpulkan tidak mungkin Indonesia itu meminta bantuan Jepang untuk merdeka. Akhirnya rombongan pergi menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Rumah ini dipilih karena dianggap sebagai rumah yang paling aman dari gangguan Angkatan Darat Jepang pada saat itu. Namun, di rumah Laksamana Maeda ini, Sang Laksamana ternyata tidak hadir, tetapi digantikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dyah untuk menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo dalam pembahasan perumusan naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi ini selesai pada pukul 4 dini hari dengan beberapa perubahan yang telah disetujui dalam rapat. Nah, naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk dilakukan pengetikan. Setelah naskah ini diketik, para pimpinan dan pemuda ternyata telah sepakat untuk membacakan naskah proklamasi ini di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi hari. Nah, ini suasana pada saat pembacaan proklamasinya. Masyarakat banyak sekali yang hadir. Mereka mengetahui kegiatan pembacaan ini melalui pamflet yang telah disebar oleh para pemuda. Diperkirakan yang hadir rakyat pada saat itu ada sekitar 1.000 orang. Pada kegiatan tanggal 17 Agustus tadi, ada 3 kegiatan penting. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno, kemudian pengibaran bendera merah putih pertama kali, dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suweryo dan Dr. Muwardi. Dari penjelasan tadi, kita mengenal beberapa tokoh penting yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau menyusun naskah proklamasi, kemudian menandatangani naskahnya, kemudian membaca naskah proklamasi. Kemudian yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau selain menyusun naskah proklamasi, beliau juga menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia yang pada saat itu diajukan oleh salah satu pemuda Indonesia. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo. Beliau menyusun naskah proklamasi bersama Hatta dan juga Soekarno. Ada tokoh pemuda juga, ada Sayuti Melik.
beliau mengetik naskah proklamasi. Kemudian ada Ibu Fatmawati yang menjahit tangan bendera merah putih yang dikibarkan pada saat itu. Kemudian ada Abdul Latif, dia salah satu pejuang peta yang bertugas mengamankan jalannya pelaksanaan proklamasi sekaligus bertugas sebagai pengibar benderanya. Kemudian ada Syahrudin. Syahrudin ini adalah orang yang mengabarkan kemerdekaan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dari Jepang. Karena dia bekerja di bidang teknologi miliknya Jepang, dia menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke luar negeri. Kemudian ada BM Diah. BM Diah ini selain hadir pada saat penyusunan naskah proklamasi, ternyata beliau berperan juga dalam mengabarkan kemerdekaan di dalam negeri. Ini yang petugas pembuat pamflet tadi ya. Kemudian ada fotografer yang mengabadikan peristiwa proklamasi kemerdekaan yang sampai saat ini biasanya digunakan untuk literasi bagi para penulis sejarah kita dalam menuliskan sejarah kemerdekaan. Ini fotografernya yang berhasil mengabadikan kegiatan kita. Nah, dari penjelasan tadi, maka kita bisa mengetahui makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena selama ini Indonesia dijajah oleh Jepang. Masyarakat berjuang. Maka ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia. Kemudian, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan proklamasi, maka Indonesia menyatakan kepada negara lain bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Secara de facto, Indonesia menyatakan merdeka tanggal 17. Namun, secara de jure, Indonesia baru memperoleh pengakuan dari negara lain, yaitu Mesir, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan adanya pengakuan negara luar ini, maka proklamasi secara tidak langsung menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajah. Sebagai negara yang bebas dari penjajah, proklamasi juga dianggap sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, penanda berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya tonggak sejarah ini, maka lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang dibangun oleh rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Demikian tadi penjelasan Bu Ida mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memaknai proklamasi pada saat sekarang ini dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.